Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Demikianlah manusia di dalam kehidupannya akan menjumpai hari-hari yang istimewa, hari-hari yang di dalamnya dilipatkan balasan pahala bagi siapa saja yang melakukan amal solih di dalamnya. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam agama Islam. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, di antara bulan-bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang haram. Ya, bulan-bulan haram. Nah, 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, 3 bulan berturut-turut. Kemudian bulan haram yang keempat itu adalah bulan Rajab. Ini antara bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang haram. Nah, diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, insyaallah beberapa hari lagi ke depan kita akan memasukinya. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang mulia, ada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang terbaik di dalam sepanjang tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makhluknya, yaitu fajar dan malam yang 10. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan makhluknya, maka objek yang dijadikan sumpah ini memiliki keutamaan, ya, memiliki keistimewaan. Ya, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak bersumpah dengan makhluknya. Ya, adapun selain Allah haram hukumnya bersumpah dengan makhluk. Ya. Nah, bagaimana terkait tafsir ayat ini? Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan 10 malam yang ya disebutkan di dalam ayat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa 10 yang disebutkan dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah 10 hari terakhir
bulan Ramadan. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan ini adalah 10 hari pertama ya bulan Ramadan. Nah, yang keempat ini merupakan 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi ada 4 pendapat. Ya, yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ketiga 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, yang keempat 10 hari pertama bulan Muharram. Ya. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa 10 hari ya 10 yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau mengatakan pendapat yang lebih tepat ini adalah mengatakan bahwa 10 hari yang dimaksud di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa 10 hari ya terakhir di bulan Ramadan ini juga merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di siang harinya ini lebih mulia ya daripada bulan Ramadan. Nah, adapun di bulan Ramadan ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih mulia dari sisi malamnya. Jadi kalau Dzulhijjah itu 10 hari pertama di siang hari. Ya. Adapun bulan Ramadan ini 10 hari malam terakhir. Ya, di malam harinya ini yang lebih mulia. Ya. Nah, kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan hari-hari yang lain ya, karena di dalamnya ini terdapat berbagai macam ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain. Ya, seperti ibadah haji ya, wukuf di Arafah, kemudian menyembelih hewan kurban ya, berpuasa dan yang lain sebagainya. Nah, ibadah-ibadah ini yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lain. Adapun di malam hari Ramadan yang terakhir ini lebih mulia karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi menggabungkan dua pendapat ya, terkait 10 ya malam yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat ya kedua. Nah, agar kita lebih termotivasi ya untuk beribadah di bulan Dzulhijjah ini, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Ya. Nah, banyak sekali keutamaannya ya. Yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya. Ini merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala amal solih seseorang. Ya. Jadi ini bulan yang istimewa di mana pahala ibadah yang dilakukan di dalamnya ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amal solih
di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, para sahabat bertanya, ya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Beliau bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa jiwanya, hartanya, kemudian mati syahid, tidak kembali lagi ke rumahnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, idza kana ahabbu ilallah fahuwa afdal indahu. Ya, apabila hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, sangat utama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya ada 10 hari dalam 1 tahun. Ya, maka dari itu ya kita hendaknya lebih bersemangat di 10 hari ini, ya, karena tidak ada kesempatan ini dalam 1 tahun datang 2 kali, gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kita melakukan berbagai macam amal solih di dalamnya, gitu ya. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan Zulhijjah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam di bulan Zulhijjah, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, ya, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, para ulama sepakat bahwa ayat ini turun, ya, pada hari Arafah, yaitu ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, ya, jadi tanggal 9 Zulhijjah, ya. Nah, mengapa turunnya ayat ini begitu istimewa? Ya, karena di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan turunnya ayat ini menyatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, ya. Seluruhnya baik. Ya. Dan Islam juga adalah agama yang Allah ridhoi. Karena keistimewaan hari ini, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang Yahudi ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat di dalam Al-Quran, ya, ayat suci kalian yang kalian baca, jika seandainya ayat ini turun, ya, kepada kami, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya. Ya. Jadi seorang Yahudi ini mengetahui betapa mulianya ayat ini, ya, bagi umat Islam, dan betapa istimewanya hari ini. Ya. Umar bin Khattab bertanya, apa itu? Nah, Yahudi itu mengatakan, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sungguh kami mengetahui di mana dan kapan ayat ini turun. Ya, ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada di hari Arafah, ya, yaitu pada hari Jumat. Nah, ini keutamaan yang kedua dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Nah, kemudian di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, ini ada satu momen perkumpulan umat Islam sedunia
tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di padang Arafah, ya. Nah, bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, ya, disunahkan untuk berpuasa, ya, di tanggal 9. Nah, siapa saja yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, ya, maka dosanya akan diampuni selama 2 tahun, ya, yaitu tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Saumu Asyura yukaffiru sanatal madiyah, wa saumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Ya, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, ya, dan puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 hari, ya, kita puasa, dosanya akan diampuni selama 2 tahun. Nah, ini adalah keberkahan, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW, ya, dimana puasa hari ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, di hari Arafah ini juga, ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyutiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah bebaskan hamba-hamba dari api neraka yang lebih banyak daripada di hari Arafah, ya. Nah, semoga ketika kita yang memasuki hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kita melaksanakan berbagai macam ibadah, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, ya. Nah, ini keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Kemudian di bulan Zulhijjah ini juga ada ibadah berkurban, ya, menyembelih hewan kurban. Nah, ibadah menyembelih hewan kurban ini hanya ada di bulan Zulhijjah. Tidak ada, ya, syariat menyembelih hewan kurban di luar, ya, bulan Zulhijjah, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Abdalul hajj, ya, al-hajju was-sajju." Ya. Sebaik-baik pelaksanaan ibadah haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan paling banyak menyembelih hewan, ya, kurban. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ini disebut juga dengan bulan kurban, ya. Karena pada bulan ini, ya, kaum muslimin disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, gitu, ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui banyak sekali keutamaan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tentu kita ingin mendapatkan keutamaan ini, ya, dengan apa? Dengan beramal solih. Nah, amal solih apa yang hendaknya kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Nah, yang pertama adalah bertakbir, ya, dan juga banyak berzikir, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, amalan zikir dan takbir ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Hajj ayat 28. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya, agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nah, para ulama mengatakan bahwa hari-hari yang ditentukan pada ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Jadi berzikir,
bertakbir ini adalah amalan yang utama, ya, yang hendaknya kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi perbanyaklah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dengan tahlil, takbir, dan tahmid, ya. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah, ya, Allahu akbar, alhamdulillah, ya. Bukan hanya di masjid, di rumah. Nah, zikir ini diperbanyak ketika kita sedang di jalan, ya, sedang beraktivitas, ya, sedang berada di pasar, ya, tempat-tempat keramaian, gitu ya. Ini diperbanyak. Nah, sebagaimana, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mereka berdua memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Al-Imam Bukhari beliau meriwayatkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani lasuk fi ayyamil ashr fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, senantiasa keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, mereka bertakbir sehingga manusia pun bertakbir, ya, karena mendengar takbir dari mereka berdua, ya. Nah, tentunya ini merupakan takbir yang mutlak, ya. Takbir mutlak itu artinya takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat, ya. Jadi boleh dilakukan, ya, di mana saja, di tempat-tempat yang baik tentunya, yaitu di pasar, di masjid, di rumah, saat kita di jalan, ya, perbanyak takbir ini. Nah, ini mungkin, ya, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan, gitu ya, oleh kaum muslimin saat ini, ya. Kemudian amalan yang kedua, ya, yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah berpuasa, gitu ya. Jadi kita disunahkan untuk melakukan puasa. Bagi yang mampu berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 ini disyariatkan, ya, sangat dianjurkan, karena ini termasuk diantara amal solih, gitu ya. Jadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa termasuk diantara amal soleh itu, gitu ya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa, ya, pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Beliau juga puasa di tanggal 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya, ya. Dan amalan ini juga dilakukan oleh para sahabat, ya, diantaranya Ibnu Umar. Kemudian juga ada para ulama yang mengamalkan seperti Al-Imam Hasan Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan yang lainnya, gitu ya. Nah, tentu banyak sekali keutamaan daripada ibadah puasa ini, ya, apalagi jika dilaksanakan di bulan, ya, Dzulhijjah, gitu ya. Nabi SAW bersabda, ya, walladzi nafsi biyadi la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk, gitu ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi, gitu ya. Ini diantara keutamaan ibadah puasa, ya. Kemudian di dalam sabda yang lain Nabi SAW juga bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama
70 tahun. Ya, ini ibadah yang kedua. Kemudian ibadah yang ketiga yang hendaknya kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, tentunya membaca Al-Qur'an ini adalah zikir yang terbaik. Ya, Al-Qur'an afdhaluz zikri. Ya, Al-Qur'an ini adalah zikir yang terbaik secara mutlak. Jadi jika kita mampu menghatamkannya dalam 10 hari itu lebih baik, gitu ya. Jadi dalam 1 hari paling tidak kita membaca 3 juz, ya kurang lebih, sehingga dalam 10 hari kita dapat menghatamkan Al-Quran, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedekah, ya, memperbanyak sedekah, infak, ya. Ini juga amal solih yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Dan kemudian yang kelima, tentunya ini adalah amalan yang dilakukan hanya di bulan Dzulhijjah khusus, yaitu ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ibadah kurban ini hanya disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk wa man nasaka qabla shalah fala nusukalahu." Jadi barang siapa yang sholat sebagaimana kita sholat dan berkurban sebagaimana kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Ya, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Ya, jadi artinya ibadah kurban ini khusus, ya, hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ya, pelaksanaannya adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13, gitu ya. Kemudian ibadah yang selanjutnya di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji, gitu ya. Al-hajju asyurum ma'lumat. Jadi ibadah haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, ya. Jadi ihram haji ini boleh mulai dilakukan ketika sudah memasuki bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan mayoritas, ya, pelaksanaan ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, membebaskan hambanya dari api neraka, ya. Maka dari itu di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hendaknya kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentunya di antara amalan-amalan, ya, yang sangat dianjurkan, ya, tidak terbatas jumlahnya, ya. Seluruh amal soleh yang kita lakukan, ya Allah, insyaallah ini dicintai dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti berbakti kepada orang tua, ya, bersilaturahmi, ya, menjenguk orang sakit dan yang lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.